Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 9 Madrasah Sanawiyah? Selamat bertemu kembali di pelajaran fikih. Dan saya harapkan kalian tetap semangat agar sukses di masa yang akan datang, ya. Dan saya harapkan kalian tetap setia belajar karena kita sudah menyelesaikan PTS. Sebentar lagi kita mau menyelesaikan pelajaran kita di semester ganjil ini, karena nanti di awal Desember kita sudah mulai ulangan gitu. Jadi satu semester kita tidak bertatap muka. Oleh karena itu harapkan saya, ayolah kita semangat belajar, ya. Apapun yang kita bisa, buku kalian sudah ada, coba dibaca, jangan terlalu banyak bermain. Karena awal-awal kalian banyak melihat, tapi semakin kemari semakin kurang, ya, untuk menyaksikan pelajaran-pelajaran dari guru-guru. Dan saya harapkan cobalah disimak, ya, sebagai satu kesempatan untuk menimba ilmu. Dan tentunya harapan saya sekali lagi kalian tetap semangat agar sukses di masa yang akan datang. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 9 Madrasah Sanawiyah, ada beberapa hal yang terlupakan pembahasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu, ya. Yaitu pembahasan kita tentang ariyah. Ariyah itu pinjam meminjam. Nah, itu kebiasaan kita minjem, ya, pinjam meminjam. Dalam fikih pinjam meminjam itu disebut namanya ariyah, yaitu memberikan manfaat. Pengertiannya gitu. Ariyah itu memberikan manfaat sesuatu hal yang halal. Jadi memberikan manfaat kepada orang lain akan sesuatu yang halal kepada yang lain, agar diambil manfaatnya dan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan barang itu seperti semula. Pinjam tuh. Jadi kita minjem itu mengambil manfaat dari satu barang. Barang punya orang, kita ambil manfaatnya, selesai kita balikin tanpa dikurangi. Nah, itu namanya minjem, ya. Kalau minjem pulpen isinya kurang, berarti bahasanya ikrarnya yang bagus apa? Minjem pulpen, minta dikit isinya, gitu, ya. Kalau minjem harus utuh. Kita kadang-kadang kebiasaan kita tuh minjem buku, ketika ditanya lupa, nggak dipulangin. Minjem buku, pinjemnya bukunya bagus, selesai dipinjam bukunya rusak, belel, sobek-sobek, terus minta maaf ya, ini dirusak sama adik saya. Jangan begitu. Ketika kita minjem berarti itu amanah yang hanya kita mengambil manfaat dari benda itu. Nah, tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusak zat barang itu boleh dipinjam atau dipinjamkan. Nah, itu. Jadi memang kita dianjurkan untuk apa? Saling tolong-menolong. Bahasa Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini surat Al-Maidah ayat 2. Kata Allah, bertolong-tolonglah kamu atas kebaikan dan takwa, ya. Dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam berbuat dosa permusuhan. Dianjurkan oleh Allah tolong-menolong dalam setiap kebaikan. Kenapa? Karena manusia itu, anak-anakku sekalian, tidak ada yang tidak butuh dengan orang lain. Semuanya kita ini butuh dengan orang lain. Kita ini manusia, makhluk yang membutuhkan orang lain. Karena itu dianjurkan kita oleh Quran, karena itu menjadi sunnah, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan yang meningkatkan ketakwaannya. Tapi Allah ingatkan, jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan apa? Dosa. Kita pilih, kalau perbuatan dosa orang lain minta tolong, jangan kita bantu, ya. Walaupun itu soulmate, walaupun itu orang yang kita hormati, kalau dia mengajak melakukan perbuatan maksiat, kita jangan ikuti. Ada kaidah mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jangan kamu taat kepada makhluk yang mengajak berbuat maksiat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Maun, surat Ar-Ra'aital yang sering kita baca, ujungnya wa yamna'unal ma'un. Enggan mereka meminjamkan barang-barang keperluan rumah tangga. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi pelit, medit, koret. Punya barang nggak boleh dipinjem. Nah, tapi dipamerin. Kalau di rumah orang lain minjem nggak boleh. Nah, itu harus kita pinjamkan. Tapi sekali lagi, yang meminjamkan itu harus tahu diri. Dalam bertetangga misalnya kita butuh tangga, pinjem. Butuh palu, pinjem. Nah, kita nggak punya palu. Butuh pacul umpama, kita pinjamkan. Butuh sapu, tapi jangan lupa yang minjem harus mengembalikan. Yang punya barang nggak boleh pelit, pinjamkan, karena itu bagian tolong menolong ya dalam kebaikan gitu. Dalam surat ini telah diterangkan beberapa perkara yang tidak baik, di antaranya hubungan tetangga yang tidak hendaknya pinjam meminjam seperti tersebut. Al-ariyatu mu'addatun wa za'imu ghorimun. Pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar. Hukum meminjamkan. Asal hukum meminjamkan suatu barang itu sunnah. Seperti tolong menolong yang lain. Kadang-kadang bisa menjadi wajib, seperti apa? Meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa untuk terpaksa minjamkan untuk menyembelih binatang yang hampir mati gitu. Minjamin pisau, ada pisau binatang mau mati, kita potongin. Nah, itu wajib. Kalau pinjam itu berguna. Tapi kalau minjam pisau untuk bunuh orang lain, ya haram hukumnya. Jangan dipinjemin. Kalau kita punya, mana golok paling tajam? Saya akan bunuh teman saya. Jangan dibantu, karena berbuat apa? Berbuat zalim, berbuat yang tidak baik. Yang rukun meminjam itu pertama harus ada yang meminjamkan. Syaratnya tuh rukunnya harus ada yang minjemin. Kedua, ada yang meminjam, ada yang meminjamkan, ada yang meminjemin. Itu rukunnya. Kalau nggak ada yang minjemin, ya nggak jadi pinjam-minjem. Kemudian ada yang meminjamkan. Yang ketiga, rukun pinjam meminjam, barang yang dipinjamkan. Ada barangnya, minjem tangga, pinjam motor, pinjam mobil, pinjam pisau, pinjam pulpen, pinjam buku. Itu barang yang dipinjamkan. Tapi perlu diketahui bersama oleh kita, barang yang dipinjamkan itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, barang yang tentu ada manfaatnya. Ya, minjamnya barang ada yang manfaatnya. Kalau barang tidak berguna, tidak ada manfaatnya, tidak sah. Kemudian, sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap utuh, tidak berkurang, tidak jadi rusak itu, ya. Kemudian ada lafaz, ya. Lafaz itu ikrar, kata setengah orang sah dengan tidak berlafaz. Kata sebagian orang nggak ada, kalau minjem kagak ada kata-kata, itu nggak sah. Harus ada katanya, minjem sendal ya, gitu. Kalau kita main pakai aja, itu tengah-tengah antara mencuri dan minjem. Bahasanya kasab namanya, ya. Gasab, bukan kasab, gasab namanya gitu. Kalau misalnya barang yang dipinjam umpama hilang. Nah, barang yang dipinjam tiba-tiba hilang atau rusak dengan sebab pemakaian yang diizinkan. Nah, berarti kalau barang itu hilang ketika kita minjam, ya, yang meminjam wajib menggantinya. Tuh, kita minjem motor, tiba-tiba motornya hilang, jadi gantilah. Pinjam buku, bukunya hilang, ya gantilah. Gitu, itu aturan mainnya. Ya. Kemudian mengembalikan barang yang dipinjam. Kalau kita selesai, kita kembalikan barang yang dipinjam tadi. Ya. Kalau mengembalikan barang yang dipinjam tadi harus ada ongkosnya, maka ongkosnya itu harus dipikul oleh yang meminjam. Kita pinjam buku, kita pergi jauh, waktunya sudah selesai, harus kita pulangin. Nah, pakai apa umpama? Pakai ojek online.
Nah, yang bayar kita yang minjem. Jangan kita yang bayar di rumah ya. Nah, nggak boleh, kita yang minjem itu harus 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 apa namanya, harus yang membayar ongkos pinjamannya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an samrota qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alal yadi ma akhadat hatta yuaddihi. Dari Sumaroh telah berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu. Jadi yang minjam punya tanggung jawab. Nah, anak-anakku sekalian, kebiasaan kita adalah meminjam. Ya, dengan hal tersebut saya harapkan pinjam meminjam itu harus dengan kaidah. Ingat prinsipnya, mengambil manfaat dari satu barang tanpa mengurangi barang itu, dan harus dikembalikan sesuai dengan keadaan yang semula. Itulah yang diatur dan diajarkan dalam hukum fikih. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Sampai berjumpa dan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.